Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara Putri Lars dengan NIM G1C121004, Asyira Zaimah Azhara dengan NIM G1C121014, Izah Mufliha dengan NIM G1C121088, dan saya sendiri Muhammad Iksan Rinjaya dengan NIM G1C121090. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Abraham Maslow. Biografi. Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Silosky Maslow. Pada masa kecilnya, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Maslow mendaftar di University of Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar sarjana filosofi. Selain itu, ia cukup tertarik dengan pandangan behaviorisme dari John B. Watson, dan ketertarikan ini membuatnya mengambil mata-mata kuliah psikologi yang cukup untuk memenuhi persyaratan untuk mengejar gelar doktor di bidang psikologi. Pada tahun 1934, Maslow mendapat gelar doktor, tetapi ia tidak mendapatkan sebuah posisi akademis. Pada 8 Juni 1970, Maslow tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia akibat serangan jantung yang hebat di usia 62 tahun. 1. Holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan, dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lain. Hukum yang berlaku umum mengatur fungsi setiap bagian. Hukum inilah yang mestinya ditemukan agar dapat difahami berfungsinya tiap komponen. 2. Menolak riset binatang. Psikologi humanistik menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti idea, nilai-nilai, keberanian, cinta, humor, cemburu, dosa, serta puisi, musik, ilmu, dan hasil kerja berpikir lainnya. Menurut Maslow, behaviorisme secara filosofis berpandangan dehumanisasi. 4. Potensi kreatif. Kreativitas merupakan ciri universal manusia sejak dilahirkan. Itu adalah sifat alami, sama dengan sifat biji yang menumbuhkan daun, burung yang terbang, maka manusia kreatif. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan yang khusus. Sayangnya, umumnya orang justru kehilangan kreativitas ini karena proses pembudayaan. Termasuk di dalamnya pendidikan formal yang memasung kreativitas dengan menuntut keseragaman berpikir kepada semua siswanya. Hanya sedikit orang yang kemudian menemukan kembali potensi kreatif yang segar, naif, dan langsung dalam memandang segala sesuatu. 5. Menekankan kesehatan psikologik. Pendekatan humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasi diri. Ilmu jiwa seharusnya memusatkan analisisnya kepada tema pokok kehidupan manusia, yakni aktualisasi diri. Maslow berpendapat psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustrasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang memajukan aktualisasi diri, dan yang buruk atau abnormal adalah segala hal yang menggagalkan atau menghambat atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Karena itu, psikoterapi adalah usaha mengembalikan orang ke jalur aktualisasi dirinya dan berkembang sepanjang lintasan yang diatur oleh alam di dalam dirinya. Teori psikoanalisis tidak komprehensif karena didasarkan pada tingkah laku abnormal atau tingkah laku sakit. Maslow berpendapat bahwa penelitian terhadap orang lumpuh dan neurotik hanya akan menghasilkan psikologi lumpuh. Karena itu dia justru meneliti orang yang berhasil merealisasikan potensinya secara utuh, memiliki aktualisasi diri, memakai dan mengeksploitasi sepenuhnya bakat, kapasitas, dan potensinya. Objek penelitian adalah orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh idola yang kreativitas dan aktualisasi dirinya mendapat pengakuan dari masyarakat luas. Misalnya, Eleanor Roosevelt, Albert Einstein, Walt Whitman, dan Ludwig Beethoven.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai motivasi teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang, dan setiap jenjang kebutuhan dapat terpenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu hubungan antar kebutuhan. Jenjang motivasi harus bersifat mengikat. Nah, maksudnya itu, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya itu lebih tinggi. Jadi, kebutuhan fisiologis harus terpuaskan terlebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Maslow sendiri memperkirakan rata-rata orang dapat terpuaskan kebutuhan fisiologisnya itu sampai 85%. Kebutuhan keamanan terpuaskan sampai 70%. Kebutuhan dicintai dan mencintai terpuaskan itu 50%, self-esteem terpuaskan 40%, dan kebutuhan aktualisasi terpuaskan sampai dengan 10%. Seberapapun tinggi jenjang yang sudah dilewatinya, kalau jenjang di bawah mengalami ketidakpuasan atau tingkat kepuasannya masih sangat rendah, dia akan kembali ke jenjang yang tidak terpuaskan itu sampai memperoleh tingkat kepuasan yang akan dikehendakinya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Pada umumnya, kebutuhan yang lebih rendah mempunyai kekuatan atau kecenderungan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Namun, bisa terjadi pengecualian akibat sejarah pengembangan perasaan, minat, dan pola berpikir sejak anak-anak. Perkecualian yang lain, kebutuhan itu tidak muncul berurutan dari rendah ke tinggi, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi muncul lebih awal mendahului kebutuhan yang lebih rendah. Misalnya, pada orang tertentu, kebutuhan esteem muncul lebih dahulu daripada kebutuhan cinta dan afeksi. Dan mungkin, pada orang tertentu, kebutuhan kreatifnya mendahului kebutuhan lainnya. Perbandingan antara kebutuhan-kebutuhan itu dipostulatkan oleh Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan meta muncul belakangan dalam evolusi perkembangan manusia. Maksudnya, semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, tetapi hanya manusia yang memiliki kebutuhan aktualisasi diri, mengetahui, dan memahami. Karena itu, semakin tinggi tingkat kebutuhan yang dimilikinya, semakin jelas beda nilai kemanusiaannya. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi muncul belakangan dalam perkembangan individu. Nah, aktualisasi diri mungkin baru akan muncul pada usia pertengahan, dan bayi hanya memiliki kebutuhan fisiologis serta keamanan. Dan masa adolesen muncul belonging, cinta, dan juga esteem. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan yang semakin tinggi, semakin kurang kaitannya dengan usaha mempertahankan kehidupan, perolehan kepuasannya bisa ditunda untuk semakin lama. Nah, gagal memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi tidak mengakibatkan keadaan darurat atau reaksi krisis seperti pada kegagalan memuaskan kebutuhan yang lebih rendah. Kegagalan untuk memuaskan kebutuhan dasar mengakibatkan individu merasakan kekurangan sesuatu. Karena itu, kebutuhan dasar itu juga disebut sebagai kebutuhan defisit atau kebutuhan karena kekurangan. Yang keempat yaitu kebutuhan meta memberi sumbangan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, usia panjang, dan memperluas efisiensi biologis. Karena alasan-alasan itulah, kebutuhan meta disebut juga sebagai kebutuhan berkembang atau kebutuhan menjadi. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan yang lebih rendah hanya menghasilkan kepuasan biologis, sedangkan kebutuhan yang lebih tinggi memberikan keuntungan biologis dan juga psikologis, karena menghasilkan kebahagiaan yang mendalam, kedamaian jiwa, dan juga keutuhan kehidupan batin. Yang keenam yaitu kepuasan pada kebutuhan yang lebih tinggi melibatkan lebih banyak persyaratan dan lebih kompleks dibandingkan kepuasan pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, usaha memperoleh aktualisasi diri memerlukan prasyarat. Semua kebutuhan sebelumnya telah dipuaskan dan melibatkan tingkah laku dan tujuan yang lebih rumit dan canggih dibanding usaha untuk mendapatkan suatu makanan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kepuasan pada kebutuhan yang lebih tinggi memerlukan kondisi eksternal sosial, ekonomi, politik yang lebih baik dibandingkan kepuasan kepada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, aktualisasi diri memerlukan kebebasan ekspresi dan memperoleh peluang dibandingkan kebutuhan rasa aman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar 1, kebutuhan fisiologis. Umumnya, kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik, yaitu usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik.
seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan juga seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat dalam keadaan absolut. Semua kebutuhan lain akan ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Bisa terjadi kebutuhan fisiologis harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya. Misalnya orang yang kehausan harus dipuaskan dengan cara minum atau dia akan mati. Tetapi ada juga kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan pemuas lain. Misalnya orang minum atau merokok untuk menghilangkan atau istilahnya kayak menghilangkan rasa lapar. Bahkan bisa terjadi pemuas fisiologis itu dipakai untuk memuaskan kebutuhan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya orang yang tidak terpuaskan cintanya merasa kurang puas secara fisiologis sehingga terus-menerus makan untuk memuaskannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar 2, yaitu kebutuhan keamanan, safety. Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, akan muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan, dan rasa takut dari cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah mempertahankan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Nah, kebutuhan keamanan ini sudah muncul sejak kita bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Lalu, pada masa dewasa, kebutuhan rasa aman mau terwujud dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap, tabungan dan asuransi, memperoleh jaminan masa depan. Yang kedua, praktek beragama dan keyakinan filsafat tertentu yang membantu orang untuk mengorganisir dunianya menjadi lebih bermakna dan juga seimbang, sehingga orang akan merasa lebih selamat. Nah, yang terakhir yaitu pengungsian. Manusia perahu dampak dari perang, misalkan pengungsian karena adanya bencana alam ataupun kerusuhan ekonomi yang terjadi. Nah, menurut Maslow, gejala neurotik obsesif kompulsif banyak dilatar belakangi oleh kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan keamanan. Misalnya, orang berulang-ulang meneliti pintunya yang sudah terkunci atau belum, atau orang kompulsi mencuci pakaian terus-menerus agar merasa kumannya itu mati atau juga hilang. Next, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar 3, yaitu kebutuhan dimiliki dan cinta, yaitu belonging and love. Sesudah kebutuhan fisiologi dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Kebutuhan ini dimiliki dan terus penting sepanjang hidup seorang manusia. Maslow sendiri menolak pandangan Freud bahwa cinta adalah sublimasi dari insting seks. Menurutnya, cinta itu tidak sinonim dengan seks. Cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan juga mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan juga berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan juga kemarahan. Ada 2 jenis cinta dewasa, yakni defisiensi atau de-love dan being atau be-love. Kebutuhan cinta karena kekurangan itulah de-love. Orang yang mencintai sesuatu yang tidak dimilikinya seperti harga diri, seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. Misalnya hubungan pacaran, hidup bersama, atau perkawinan yang membuat seseorang terpuaskan kenyamanan dan juga keamanannya. De-love adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, lebih memperoleh daripada memberi. Didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri dan perasaan untuk dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Nah, menurut Maslow, kegagalan memenuhi kebutuhan dimiliki dan cinta menjadi sebab hampir semua bentuk sikap psikopatologi. Pengalaman kasih sayang anak-anak menjadi dasar perkembangan kepribadian yang sehat. Gangguan penyesuaian bukan disebabkan oleh frustasi keinginan sosial, melainkan lebih karena tidak adanya keintiman psikologik dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri, self-esteem. Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai telah terpuaskan atau relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya akan melemah dan diganti dengan motivasi harga diri.
Nah, ada dua jenis harga diri. Yang pertama yaitu menghargai diri sendiri atau self-respect. Maksudnya itu kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan juga kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya itu berharga dan mampu menguasai tugas dan juga tantangan hidup. Nah, yang kedua yaitu mendapat penghargaan dari orang lain atau respect from others. Kebutuhan ini didapat dari orang lain, misalkan penghargaan dari orang lain, mendapat status, ketenaran, dominasi, atau menjadi orang penting, lalu ada kehormatan, diterima dan juga diapresiasi oleh orang lain. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. Kepuasan kebutuhan harga diri ini akan menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri berharga, diri mampu, dan perasaan berguna, dan juga merasakan penting. Sebaliknya, frustasi karena kebutuhan ini tidak terpuaskan akan menimbulkan perasaan dan sikap inferior, misalkan canggung, lemah, pasif, bergantung kepada orang lain, penakut, tidak mampu mengatasi tuntunan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow sendiri, penghargaan dari orang lain itu hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan kepada diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dan kemampuan dari dirinya sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrol, yang membuat bergantung kepada orang lain. Kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. 4 kebutuhan dasar adalah kebutuhan karena kekurangan atau the need atau deficiency need. Sedang kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan karena ingin berkembang, ingin berubah, ingin mengalami transformasi menjadi lebih bermakna, atau be-need atau being need. Menurut Maslow, kebutuhan dasar berisi kebutuhan konatif, sedangkan kebutuhan meta berisi kebutuhan estetik dan kebutuhan kognitif. Selanjutnya ada kebutuhan neurotik. Kepuasan kebutuhan hierarkis, yakni konatif, estetik, dan kognitif menjadi dasar dari kesehatan fisik dan psikis seseorang.
dan frustasi karena kegagalan memperoleh kepuasan akan menimbulkan gangguan, penyakit pada taraf tertentu. Kebutuhan neurotik bersifat non-produktif, mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak memiliki nilai dalam kaitannya dengan perjuangan mencapai aktualisasi diri. Gaya hidup reaktif berperan sebagai kompensasi dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Konsep tujuan hidup sebagai motivator ini mirip dengan konsep assertive self dari Young. Kekuatan kreatif self dari Adler, atau realisasi diri dari Harney. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia mempunyai potensi dasar yang positif. Di samping itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi, orang yang sehat adalah orang yang mengembangkan potensi positifnya mengikuti jalur perkembangan yang sehat, lebih mengikuti hakikat alami di dalam dirinya, alih-alih mengikuti pengaruh lingkungan di luar dirinya. Selanjutnya, pengembangan diri. Orang gagal mencapai aktualisasi diri karena mereka takut menyadari kelemahan dirinya sendiri. Ada 8 model tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar orang dapat mencapai aktualisasi diri melalui jalur belajar pengembangan diri sebagai berikut. Yang pertama ada alami sesuatu yang utuh, gamblang, tanpa pamrih. Selanjutnya ada hidup adalah perjalanan proses memilih antara keamanan dengan resiko. Yang ketiga ada biarkan self tegak. Yang keempat, apabila ragu, jujurlah. Yang kelima, dengar dengan seleramu sendiri, bersiaplah untuk tidak populer. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan. Yang ketujuh, buatlah pengalaman puncak seperti terjadi, buang ilusi dan pandangan yang salah. Yang terakhir, ada temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, dan apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi. Selanjutnya ada pengalaman puncak atau peak experience. Maslow menemukan dalam penelitiannya bahwa banyak orang yang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, yakni suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik, dan fisiologik. Maslow menerima gambaran pengalaman puncak yang disusun oleh William James, yakni yang pertama ada tak terlukiskan, yang kedua ada kualitas kebenaran intelektual, yang ketiga ada waktunya pendek, dan yang keempat ada pasif. Pada mulanya Maslow berpendapat bahwa pengalaman puncak ini hanya dapat dialami oleh orang-orang tertentu saja, khususnya mereka yang sudah mencapai aktualisasi diri, akan mengalaminya secara teratur berkali-kali. Namun sesudah Maslow terampil mewawancarai orang yang mengenai pengalaman-pengalaman orang itu, dia menemukan bahwa sebagian besar orang rata-rata pernah mengalami pengalaman puncak. Materi yang selanjutnya ada organisasi kepribadian. Yang pertama, sindrom kepribadian. Sindrom kepribadian merupakan sejumlah sifat-sifat yang berbeda yang termasuk di sini adalah tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain, yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan serta muncul secara bersama-sama. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, sindrom keamanan atau security, dan sindrom kecerdasan atau intelektual. Materi yang terakhir ada aplikasi.
Yang pertama ada Personal Orientation Inventory atau SOSTROM dan biasa disingkat sebagai POI. POI merupakan tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri, sehingga tes ini bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Yang kedua ada neurotik. Kemudian yang terakhir ada psikoterapi. Walaupun Maslow bukan praktisi psikoterapis, dia berpendapat bahwa teorinya dapat diaplikasikan ke dalam psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi Abraham Maslow. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.